Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa berjumpa kembali, berdatang kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Saya absen dulu ya. Aina Nurdiana, Ainul Aziza, Aisyah Bibi, Sakit, Anak Cinta, Andi Sofiati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran uang dan lembaga keuangan di masyarakat. Ini sudah saya bagikan kelompok sesuai kelompoknya tentang asal mula terciptanya uang, ya. Asal mula terciptanya uang itu dari halaman 68 sampai 73. Kemudian kelompok 2, jenis-jenis dan fungsi uang. Jenis-jenis dan fungsi uang. Yang kelompok 3 itu bentuk lembaga keuangan masyarakat. Halaman 79 sampai 83. Kemudian kelompok 4, jenis-jenis bank di Indonesia, halaman 84 sampai 89. Dan yang terakhir, interaksi masyarakat abad ke-21. yakni halaman 92 sampai 90. Nah, materi yang sudah saya berikan itu silakan kalian diskusikan kelompok di resume, ya, hasil diskusinya tentang materi yang sudah Bapak bagikan ke kelompoknya. Kemudian setelah itu setiap kelompok itu memiliki peran masing-masing. Nanti ada perwakilan yang presentasi ke depan, ya, boleh ditemani berdua. Kemudian ada yang berperan sebagai penanya, membuat pertanyaan kepada kelompok yang lain. Setelah itu ada yang bertugas sebagai resum. Ya, jadi untuk hari ini yang resum itu cukup 1 atau 2 orang yang bekerja. Akan tetapi nanti kalian harus punya resuman masing-masing agar semuanya memiliki materi sama dengan kelompoknya, itu ya. Oke. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Ini nanti yang habis ya. Yang lain berdua. Yang ini 2 pertanyaan dari yang besok. Ya. Oke. Ini siapa yang mau bilang? Ini. Apa? Ada yang mau nih? Ini. Yang pertanyaan siapa? Ya. Nanti yang besok berapa? Ini yang maju siapa nanti? Nih. Ya. Yang berkenaan? Nih. Yang besok? Oh. Ya. Bisa ya? Oke. Silakan kerjakan. Ini yang maju depan siapa? Ini 2. Yang besok? Oke, yang bertanya ini.
berdua. Ya. Oke, silakan. Ini yang maju depan siapa? Nih. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu tempat bertanya siapa? Ini. Nah, yang resum ini, ya. Yang resum. Nah, nanti yang maju depan 2 orang aja. Yang di depan ini. Ya. Oke, waktunya diskusi selesai. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Setelah itu baru yang lain bertanya. Assalamualaikum Yang lain praktikan jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang asal mula terciptanya uang. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam dan lain-lain dan lingkungan sekitarnya. Pada masa ini kekayaan individu mulai diakui berupa kepemilikan terhadap sumber daya seperti lahan, binatang ternak atau benda-benda berharga lain pada masanya. Kebutuhan tersebutlah yang memicu lahirnya uang dalam peradaban manusia. Benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Logam mulia. Seiring dengan perkembangannya teknologi pengolahan logam mulia, sebagian besar masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer adalah emas dan perak. Uang kertas. Uang jaminan emas kemudian transformasi menjadi uang kertas. Kemudian muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berupa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut. Uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang fiat yang oleh karenanya hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer dan internet. Awalnya uang elektronik berupa simpanan uang milik bank yang bisa ditransaksikan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu kredit. Uang elektronik tersebut kemudian disimpan dalam bentuk kartu atau aplikasi smartphone untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Dari pembahasan mengenai sejarah perkembangan uang, kita dapat melihat jika uang sebagai alat tukar telah mengalami berbagai perkembangan sempurna hingga seperti yang kita kenal saat ini. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan bertanya ke kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan uang elektronik? Jelaskan. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang yang dapat digunakan melalui Gimana? Ada tanggapan? Tidak ada. Oke, kelompok ini. apa nama uang kedua di dunia. Apa nama uang kedua di dunia? Hah? Yosi. Benar? Ada koreksi? Benar ya? Oke, kelompok berikutnya. Apa itu uang kertas? Uang kertas adalah surat jaminan emas kemudian bertukar emas menjadi uang kertas dan muncul berbagai jenis uang kertas berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dimiliki dalam setiap lembar jaminan uang kertas. Gimana? Ada tanggapan? Tidak ada. Oke. Cukup untuk pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi anak-anak, seperti yang sudah ditulis oleh kelompok 1, asal mula terciptanya uang itu pada zaman dulu itu orang hidupnya pada awal mulanya hidupnya itu tidak menetap. Jadi mereka itu memenuhi kebutuhannya dengan apa yang ada di sekitar. Ya, kemudian setelah itu masyarakat itu atau
orang itu menetap. Nah, sehingga pada waktu menetap itu maka muncullah yang namanya istilah barter atau pertukaran barang. Jadi pertukaran barang itu karena masyarakatnya itu sudah mulai menetap. Kemudian tahapan berikutnya, karena dikira tukar-tukar barang itu kurang efisien, kurang efektif, maka masyarakat pada waktu itu menentukan benda-benda bernilai. Contohnya apa? Kerang, kemudian garam dan manik. Oke. Nah, seiring berkembangannya zaman, benda bernilai itu sudah dinilai kurang efektif lagi. Maka beralihlah ke logam mulia. Logam mulia itu menggunakan emas dan perak. namanya perkembangan, semakin berkembang, semakin maju. Jadi perak dan emas itu dikira juga kurang efektif, berat kalau dibawa kemana-mana, ya. Kemudian beralihlah ke tahapan berikutnya, yakni uang kertas. Uang kertas seperti yang sekarang kita temui ini sudah. Akan tetapi kalau sekarang itu pecahannya sudah berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Tahapan berikutnya yakni uang elektronik. Jadi kalau uang elektronik, orang itu membawa uang banyak sudah tidak membawa uang kertas, apalagi uang logam, uang recehan, tidak. Tapi sudah dengan uang elektronik. Uang elektronik yang umum masyarakat gunakan itu dengan ATM. Oke, demikian. Ada pertanyaan sebelum saya ini? Ada. Baik. Kelompok berikutnya presentasinya di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon